Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Saya akan menjelaskan secara tutorial bagaimana menghitung nilai-nilai dari rasio, baik dari sisi likuiditas, aktivitas, leverage maupun profitabilitas. Di kasus kita sudah kita ketahui bahwa ini adalah neraca PT Fontana. Jadi ini memang saya ambil dari PowerPoint kita untuk saya jelaskan lagi. Aset lancarnya sudah dijelaskan di sini, dipaparkan. Totalnya itu adalah 23.500. Kemudian aset tetapnya itu totalnya itu adalah 78.500. Selanjutnya total aset itu yaitu aset lancar ditambahkan dengan aset tetap, totalnya adalah 98.000 untuk tahun 2009. Untuk tahun 2010 total asetnya 110.000. Pasifanya juga sudah digambarkan di sini. Liabilitas lancarnya itu totalnya itu 10.500. Kemudian 16.750 untuk tahun 2010. Untuk liabilitas jangka panjang 27.000. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2010. Jumlahnya sama. Kemudian ekuitasnya tahun 2009 60.500 total ekuitas. Kemudian untuk tahun 2010 adalah 66.500. Sekarang akan kita hitung dulu berapa nilai current rasionya, aset lancar, dibandingkan dengan aset tidak utang lancar. Berarti di sini yang akan kita hitung adalah aset lancarnya itu sama dengan, kita hitung di sini aset lancar totalnya itu adalah 23.500 dibagi dengan utang lancar. Kita lihat utang lancarnya berapa, 10.500. Ini dibagi, nanti hasilnya adalah 2,2381 atau 2,24, yaitu 23.500 dibagi 10.500. Untuk tahun 2010 28.500 dibagi dengan 16.750. 16.750 itu hasilnya adalah $1.7015 atau 1.70. Kita buat misalnya dua angka, dua desimal di belakang koma. Kemudian quick asset itu adalah quick asset itu sama dengan aset lancar dikurang persediaan.
Berarti di sini adalah 20.000 coba kita lihat dulu. 28.500 harusnya di sini dikurang persediaan. Saya coba lihat dulu laporan keuangan yang pertama tadi dari case-nya. Ada kita tidak isi persediaan 10.000. Persediaan di sini 10.000. Di sini adalah 12.500. Kita lanjut ya. Berarti dia itu 23.500 dikurang 10.000 dibagi dengan 10.500. Hasilnya adalah 23.000 dikurang 10.000 dibagi dengan 10.500. Dibagi dengan 10.500. Kita coba perbagi desimalnya 1,29. Nah, untuk tahun 2010 dia adalah 28.500 dikurang 12.500 dibagi dengan 16.750. Dia adalah 0,96. Sekarang kita akan menghitung juga berapa cash ratio. Ini namanya cash ratio atau rasio cash. Di sini adalah cash cashnya adalah 3.000. Setara cashnya nggak ada dilaporkan di situ, dibagi dengan 10.500. Dia menjadi 0,285286. Selanjutnya di sini untuk tahun 2010 cashnya itu adalah 3.400 dikurang 0 juga ditambah 0
dibagi dengan 16.750, atau dia sama dengan 0,202. Kalau dia 203, kalau dia itu 3 desimal di belakang koma. Jadi bisa kita hitung likuiditasnya seperti apa. Sekarang kita akan menghitung berapa nilai dari rasio aktivitas. Pertama, kita akan menghitung nilai receivable turnover, yaitu dari pendapatan. Pendapatan kita hitung berapa pendapatannya. Berarti kalau pendapatan kita pergi ke rugi laba 90.000, dibagi dengan piutang dagang. Piutang dagangnya kita tadi sudah menemukannya adalah 8.000 untuk tahun 2009. Hasilnya adalah 11,25. Jadi memang betul-betul kalau kita bandingkan di sini 11,25 dia persis sama. Untuk tahun 2010 dia itu sama dengan 114.000 dibagi dengan 9.500. 114.000 dibagi dengan 9.500. Hasilnya adalah 12. Rp114.000 dibagi dengan 9.500. Kemudian untuk inventory turnover itu kita lihat dulu harga pokok penjualannya berapa. 55.000 untuk tahun 2009 dan 72.000 untuk tahun 2010. Berarti 55.000 dibagi dengan persediaan tadi adalah 10.000. Kita lihat dari neraca 10.000. Hasilnya adalah 5,5. Untuk tahun 2010 dia menjadi 72.000 dibagi dengan 12.500. Persediaan untuk tahun 2010. Kita lihat di sini.
Sehingga hasilnya adalah 5,76. Sekarang kita lihat aset turnover. Berarti pendapatan tadi adalah 90.000 dibagi dengan 98.000 asetnya untuk tahun 2010, yaitu sama dengan 0,918. Untuk tahun 2010 asetnya tadi adalah 110.000, berarti 114.000 dibagi 110.000, yaitu 1,036. Berarti rasio aktivitas sudah bisa kita tentukan, kita berdasarkan formula-formula yang disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah debt to asset ratio. Debt to asset ratio berarti total utang dibagi dengan besar aset. Total utang tahun 2009 itu adalah, kita lihat total utang tahun 2009 kita lihat, kita jumlahkan di sini total utang, kita tambahkan di sini sebuah kolom total utang, yaitu utang jangka pendek atau utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang, 37.500 dan 43.750. Berarti di sini 37.500 dibagi total aset 98.000. Dia menjadi 0,38265. Kemudian untuk tahun 2010 dengan total aset 110.000, 43.750 dibagi dengan 110.000. 0,398. Kemudian kita akan mencari debt to equity ratio. Berarti debt to equity ratio itu adalah utang dibagi dengan ekuitasnya. Kita akan lihat utang kita berapa, yaitu 37.500 untuk tahun 2009 dibagi dengan total ekuitasnya itu adalah 60.500. Hasilnya adalah 0,619. Kita
Kita coba bandingkan dengan hasil kita di sini. Kemudian untuk tahun 2010 dia adalah 43.500 dibagi dengan 66.250. Hasilnya adalah 0,657. Selanjutnya adalah interest coverage. Di sini harus tata dulu EBIT. EBIT itu sama dengan laba sebelum pajak, sebelum bunga dan pajak. Jadi dalam kasus kita ini adalah, kita lihat di laba rugi 5.500 ditambah 1.500. ditambah 1.500 dibagi 1.500 karena bunganya adalah 1.500, sehingga hasilnya adalah 4,667. Kemudian untuk tahun 2010 dia itu 7.000 tambah 7.500, 7.000 tambah 1.500 dibagi 1.500. Yaitu 5,67, satu lagi 4,67. Kita bandingkan dengan jawaban kita. Jadi di sini bukan 7.450 ya, tapi adalah kalau kita perhatikan dari case kita, dia itu adalah 7.000 tambah 1.500 berarti 8.500 ya, itu dia. Jadi ada kesalahan di perhitungan di yang pertama. Jadi demikian untuk leverage-nya. Masih ada leverage yang lain terkait dengan hal ini. Contohnya rasio utang jangka pendek terhadap total aset, rasio utang jangka panjang terhadap total aset, termasuk juga terhadap equity. Sekarang kita akan menghitung rasio profitabilitas. Pertama, net profit margin, laba bersih dibagi dengan pendapatan. Berarti laba bersihnya itu adalah
4.700 dibagi 90.000. 4.700 dibagi 90.000. Nol koma 0522. Untuk tahun 2010 dia adalah 5750 dibagi 114.000. Yaitu 0,0504. Kemudian selanjutnya adalah EBIT dibagi pendapatan. Tadi dikatakan EBIT-nya itu adalah 7.000 untuk tahun 2009, 8.500 untuk tahun 2010. Berarti di sini adalah 7.000 dibagi dengan 90.000. Hasilnya adalah 0,07. 8.500 dibagi 114.000 untuk tahun 2010. Jadi tidak jauh berbeda hasilnya antara tahun 2009 dengan 2010. Satu adalah 0,078 untuk tahun 2009, 0,075 untuk tahun 2010. Kemudian masih ada lagi yaitu return on asset, laba bersih. Laba bersih tadi diketahui adalah 4.700 dibagi 98.000 untuk total aset. Yaitu 0,048. Untuk tahun 2010 adalah laba bersihnya tadi diketahui adalah 5.750 dibagi 110.000. Hasilnya adalah 0,052. Selanjutnya adalah return on equity, yaitu 4.700. Equity-nya adalah 60.500 4.700 dibagi 60.500. Kemudian di sini 5.750 dibagi dengan
66.250. Hasilnya adalah 0,0887. Berikutnya adalah dividen payout. Dia itu sama dengan dividen. Dividen itu katanya 0, dividen sama dengan 0,40% dari total dari laba bersih. Berarti dia di sini adalah 0,4 kali 4.700 dibagi 4.700. Hasilnya adalah 0,4. Jadi ada catatan di soal yang pertama di sini dikatakan bahwa kita kembali ke soal 40% laba bersih dibagi sebagai dividen. Berarti kan itu adalah ya 40% dari 4.700 0,4 dari 4.700 kita hitung. Itu nilainya itu adalah 1.880 dibagikan lagi dengan 4.700, tetap harus hasilnya adalah 0,4 ya, 0,4. Hal yang sama terjadi di tahun 2010, 0,4 kali 5.750 dibagi 5.750. Hasilnya juga sama dengan 0,4. Selanjutnya adalah retention ratio, yaitu laba ditahan, di mana laba ditahan itu bisa kita lihat dari neraca 10.500 dan 16.250. 10.500 dibagi 4.700. Dia adalah 2,234. Untuk tahun 2010 dia itu adalah 16.250 dibagi dengan 5.750. Hasilnya adalah adalah 2,826.
itulah bagaimana cara menghitung rasio-rasio keuangan. Sekarang kita akan menghitung berapa nilai dari common size-nya untuk tahun 2009, di mana untuk neraca dikatakan adalah setiap unsur dalam neraca dibagikan dengan total aset semuanya. Jadi kita hitung di sini untuk tahun 2009 berarti 3000 dibagi dengan total aset kali 100. Kita coba tambahkan apanya, 3,06%. Kalau kita buat di sini langsung dalam bentuk persen juga bisa. %. Kita kunci 98.000-nya. Kita kunci. Selanjutnya kita copy. Nanti kita copy, nanti untuk total aset sendiri dia akan 100%. Hal yang sama terjadi dengan tahun 2010. Berarti C6 di sini 3.400 dibagi dengan 110.000 di sini kali 100%. Kita kunci dia. Kita copy. Otomatis dia akan terisi. Hal yang sama terjadi dengan tahun 2009. Berarti dia di sini adalah untuk liabilitas dibagi dengan totalnya kita copy. Tahun 2010 juga bisa kita lakukan. Demikian juga nanti untuk analisis indeksnya.
Kita hitung semua di sini. Kita bagi dengan dirinya sendiri, kemudian di sini kita hitung semuanya sehingga bisa ditemukan. Hal yang sama terjadi di sini. Ini juga kita copy. Itulah disebut dengan analisis untuk indeks. Nanti Anda ditugaskan juga untuk melengkapi bagaimana untuk common size untuk penjualan. Kita buat seperti ini. Di sini juga sama. Ini kita kunci. Selanjutnya kita copy. Jadi unsur-unsur itu nanti akan ke sana larinya dibandingkan dengan penjualan. Kalau kita ingin ada berapa angka di belakang koma, kita tinggal menentukannya. Untuk analisa indeks juga sama. Kita lakukan. Ini adalah hasilnya. Jadi ada peningkatan dari indeksnya itu, kemudian ini proporsinya terhadap penjualan bisa kita temukan. Jadi kita sekarang sudah paham bagaimana menganalisa ya rasio keuangan yang ada dari berbagai sisi-sisinya. Demikian acara materi kita hari ini untuk tutorialnya, untuk bagaimana membuat laporan keuangan
akan kita diskusikan minggu depan. Selamat sore.